2025 yang mewajibkan pungutan pajak penghasilan atau PPh bagi penjual di marketplace. Namun Ditjen Pajak memastikan bahwa pungutan ini bukanlah pajak baru. Kementerian Keuangan resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak penghasilan atas transaksi pedagang dalam negeri melalui sistem perdagangan elektronik. Peraturan tersebut mulai berlaku sejak 14 Juli 2025 yang bertujuan menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekosistem digital yang kian pesat yang mendorong pergeseran perilaku konsumsi masyarakat ke ranah digital. Meski demikian, Ditjen Pajak memastikan pungutan pajak yang diberlakukan bukanlah pajak baru. Ini bukan pajak baru, memang bukan. Jadi ini hanya sistem skema bagaimana memungut menyetor pajak saja. Kalau tadi disampaikan, ya sebenarnya yang online itu pengen bayar, tapi harus ngitung dulu kemarin jual berapa, pencatatan segala macam, setengah persennya berapa, harus setor sendiri. Nah dengan PMK ini kita minta marketplace untuk memungut dan kemudian menyetor. Berapa yang disetor, kita flatkan saja sesuai tarif yang final tadi. Dalam ketentuan baru ini, marketplace ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 atas transaksi yang dilakukan merchant dalam negeri. Tarif PPh pasal 22 ditetapkan sebesar 0,5% dengan perlakuan final atau tidak final tergantung pada ketentuan yang dipilih oleh wajib pajak sesuai dengan PP 55 tahun 2022. Namun, pedagang kecil dengan batas omset tertentu dipastikan tidak dikenakan PPh tersebut. Pemirsa, viral di media sosial sebuah video amatir menunjukkan belatung di menu makanan bergizi gratis untuk siswa di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Lebih miris lagi, temuan belatung ini terjadi di 2 sekolah sekaligus. Viral di media sosial unggahan siswa SMAN dan SMKN di Tuban, Jawa Timur yang merekam belatung dalam menu makanan bergizi gratis yang berisi nasi dan ayam. Rekaman tersebut kemudian beredar luas melalui grup media sosial dan menjadi perbincangan masyarakat Tuban. Pihak penyedia atau Dapur Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dan pihak sekolah belum memberikan pernyataan resmi. Namun, Camat Tambak Boyo membenarkan kejadian tersebut dan menyebut ada 2 titik sekolah yang terdapat belatung dalam kotak makanan bergizi gratis. Kemarin informasinya 2 titik di SMK sama di SMA. Antara itu laporan yang kami terima. Hampir keseluruhan kotak makannya hanya 1-2 ada yang tinggi. Kelihatannya informasinya kemarin ada 4. Pihak Kecamatan Tambak Boyo berharap kejadian ini tidak terulang. Penyedia layanan diminta untuk lebih teliti, baik dalam proses pengolahan, penyimpanan maupun pendistribusian makanan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Seorang anggota DPRD nekat menyegel ruang kelas dan melakukan perusakan fasilitas sekolah SMP PGRI di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Akibat kejadian itu, seluruh siswa terpaksa belajar di teras sekolah. Puluhan siswa-siswi terpaksa belajar di teras sekolah akibat ruang kelas dikunci sepihak seorang anggota DPRD DKB di SMP PGRI Marinding, Toraja Utara. Pihak sekolah mengaku tidak tahu penyebab penyegelan ini dan tidak berani membuka segel. Tak hanya penyegelan, sejumlah fasilitas sekolah juga dirusak, bahkan fondasi bangunan sekolah juga turut jadi sasaran perusakan. Akibat kejadian ini, siswa-siswi hanya berharap ruang kelas biasanya digunakan kembali agar proses pembelajaran mengajar tidak terganggu. Biasa di pondok, biasa di teras. Kira-kira harapannya, Dek, untuk sekolahnya ini? Semoga bisa dibuka segalanya supaya lebih semangat belajar. Pihak sekolah dan wali murid berharap pihak terkait segera menyelesaikan persoalan ini demi masa hak-hak pendidikan anak-anak. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di tanah air hanya mendapatkan sedikit siswa. Seperti yang terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah, sekolah hanya memiliki 2 siswa baru.
Memasuki tahun ajaran baru, Sekolah Dasar Negeri 10 Krandegan, Banjarnegara, Jawa Tengah hanya memiliki 2 siswa baru. Jumlah ini turun drastis dibandingkan tahun lalu, di mana sekolah masih mendapatkan 7 siswa. Saat ini sekolah hanya memiliki 43 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Hal ini terjadi karena sekolah tersebut kalah bersaing dengan sekolah unggulan dan swasta. Pihak sekolah menyebut sudah melakukan berbagai upaya agar banyak anak yang bersekolah di SDN Negeri 10 Krandegan, termasuk berkoordinasi dengan komite hingga kunjungan ke rumah warga sekitar. Untuk tahun-tahun sebelumnya itu biasanya hari-hari di awal-awal pembelajaran 1 minggu itu biasanya masih ada tambahan. Kami masih menunggu dari pihak masyarakat mungkin yang kebetulan anak-anaknya belum mendapatkan sekolahan. Sementara itu di Solo, Jawa Tengah, Sekolah Dasar Negeri 27 Kauman tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS meski hanya memiliki 1 siswa baru. Di ruang kelas, siswa kelas 1 bernama Abrizam Wahyu Irzata tetap mendapatkan pengarahan dari wali kelasnya meski hanya seorang diri. Pihak sekolah tetap memastikan tak ada yang berbeda dalam kegiatan MPLS ini. Lokasi sekolah yang berada di dekat perkantoran dan pasar menjadi faktor murid SD semakin sedikit. Hal ini juga ditambah dampak dari sistem zonasi. Dari Banjarnegara dan Solo, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi Septiantoro, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Wali Kota Bandung mengambil langkah berbeda dengan arahan Gubernur Jawa Barat terkait jam masuk sekolah. Guna mengurai kemacetan di pagi hari, Farhan menerapkan jam masuk sekolah yang berbeda di setiap jenjang pendidikan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memilih tidak seluruhnya mengikuti surat edaran Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait jam masuk sekolah semua jenjang pendidikan. Di Bandung, Farhan menerapkan jam masuk sekolah setiap jenjang pendidikan berbeda. Siswa SD masuk pukul 7:30 menit, siswa SMP masuk pukul 7. Sementara siswa SMA tetap mengikuti kebijakan Pemprov Jabar yakni pukul 6:30 menit. SMA masuk jam 6.30, SMP masuk jam 7, SD masuk jam 7.30, supaya trafiknya ternumpuk. Jadi kita pecah tuh, kan ini bagian dari upaya supaya Bandung tak macetnya menuju-isuknya gitu ya. Iya. Jadi sesuai dengan arahan Gubernur kita ikut SMA masuk 6.30, sehingga jam 6 tuh harus sudah pada sampai sekolah. Nah, sejam kemudian baru akan mengantri masuk ke SMP di saat yang SMA udah bubar. Dan sejam kemudian baru masuk ya anak SD. Sebelumnya, KDM menyampaikan tahun ajaran baru 2025-2026 jam masuk sekolah semua jenjang pendidikan dimulai pukul 6:30 menit. Selain itu, pekerjaan rumah bagi pelajar akan dihapuskan. Saya sampaikan ya bahwa di tahun ajaran baru 2025-2026 yang akan datang, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Sekali lagi, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Langkah Farhan terkait jam masuk sekolah yang berbeda dengan KDM diambil guna membantu mengurai kemacetan pada jam sibuk pada pagi hari. Selain aturan jam masuk, Pemkot Bandung juga menerapkan aturan siswa tidak boleh menggunakan ponsel selama jam sekolah, tidak boleh membawa kendaraan ke sekolah, serta orang tua siswa diminta tidak menunggu anaknya di sekolah selama jam belajar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bursa kerja menjadi salah satu wadah bagi pencari kerja untuk mendapatkan mata pencaharian. Ya, salah satunya bursa kerja di GOR Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemirsa. Lantas bagaimanakah kondisi bursa kerja di tengah ramainya PHK? Kami sudah terhubung dengan rekan Dilami Aulia pada job fair yang digelar di GOR Pasar Minggu, Jakarta Selatan bersama juru kamera Dede Rudi. Ya, Dilami, bagaimanakah antusiasme para pencari kerja di sana dan apa yang paling diburu atau diminati para pencari kerja? Ya, selamat siang Fajar dan juga pemirsa. Antusiasme dari pelamar pekerjaan ini sangatlah tinggi. Dan kalau siang ini ya, kami pantau udah ada
ratusan pelamar yang datang ke Jakarta Job Fair 2025 yang ada di Gor Pasar Minggu. Karena di sini Fajar dan juga pemirsa ada kira-kira 2.934 lowongan pekerjaan dari 40 perusahaan dengan berbagai kualifikasi pekerjaan. Ada yang jadi marketing, sales, IT, kemudian ada crew store, bahkan ada guest untuk hotel juga, Fajar dan juga pemirsa. Jadi memang pelamar juga bukan hanya datang dari Jakarta saja, melainkan dari luar kota Jakarta yang ingin melihat secara langsung, ingin berbincang secara langsung terkait dengan kualifikasi yang ada. Nah, para pelamar ini juga kebanyakan memang sudah membawa CV, portofolio, ataupun data diri yang bisa diserahkan langsung kepada setiap perusahaan ataupun booth-booth yang ada di sini, Fajar dan juga pemirsa ya. Dan kalau kita lihat ini antusiasmenya sangat tinggi, karena untuk Jakarta Job Fair ini diselenggarakan secara 2 hari ya, mulai dari hari kemarin 16 Juli hingga hari ini 17 Juli 2025. Ada 2 tempat sebetulnya Fajar, ada di Gor Pasar Minggu dan juga ada di Gor Sumantri, Jakarta Selatan. Ini juga menjadi komitmen dari Pemprov Jakarta, Fajar, karena kalau melihat data dari Badan Pusat Statistik per Februari 2025 saja untuk tingkat pengangguran Jakarta ini ada mencapai 336.000. Ini artinya memang diperlukan sesuatu seperti Job Fair Jakarta Fair ini untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Selain itu dari Pemprov Jakarta juga ini menyelenggarakan booth pelatihan untuk bagi mereka para pekerja yang ingin bekerja ataupun sertifikasi ya. Jadi memang semakin memudahkan dari para pekerja ini untuk nantinya terjun ke dunia pekerjaan. Tadi juga saya sempat berbincang ya dengan para pencari kerja bahwa di Jakarta Job Fair 2025 ini alurnya sangat mudah. Mereka tinggal datang langsung, kemudian diberikan brosur yang memang sudah ada QR kodenya. Jadi mereka bisa daftar secara langsung ataupun daftar melalui QR kode yang memang telah tertera. Jadi buat Anda yang pemirsa yang ada di luar kota Jakarta ini juga dapat sekali melamar di berbagai pekerjaan di sini. Dan juga memang rata-rata para pelamar ini mengetahui Job Fair Jakarta ini dari sosial media, baik itu Instagram maupun LinkedIn. Dan kita harapkan bersama Fajar dan juga pemirsa tingkat pengangguran di Jakarta ini akan semakin menurun dan tingkat produktivitas dari para pekerja ini akan semakin meningkat. Kembali kepada Anda, Fajar. Iya. Ya, terima kasih rekan Dilami Aulia dengan juru kamera Dede Rudi telah melaporkan langsung dari Gor Pasar Minggu Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.